Shalom, salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ini adalah membuka mata terhadap kebutuhan sesama. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, hari yang ke-27 dalam masa Prapaskah. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami mampu memahami dan mengerti akan maksud dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 40 yang berbunyi, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Umat Tuhan, mata rohani yang telah dipulihkan tidak hanya membuat kita melihat ke atas saja, tetapi juga melihat ke sekeliling, yaitu kepada kebutuhan sesama yang selama ini mungkin terlewatkan. Pernahkah kita begitu sibuk dengan urusan kesalehan pribadi, antara lain berdoa, beribadah, dan membaca firman. Namun di saat yang sama, kita menjadi buta terhadap jeritan orang-orang di sekitar kita yang sedang menderita. Seringkali kita merasa kehidupan rohani kita sudah baik, padahal kita sedang gagal mengendalikan keegoisan kita, sehingga hati kita menjadi tumpul terhadap kebutuhan sesama. Coba bayangkan, bagaimana orang-orang yang terkejut dalam perumpamaan Yesus tentang penghakiman terakhir. Mereka tidak menyadari bahwa kesempatan untuk melayani Tuhan justru hadir melalui orang-orang yang lapar, haus, dan terasing. Mungkin seperti itulah kita berdiri saat ini, mencari Tuhan di tempat-tempat tinggi, namun mengabaikannya yang hadir dalam diri sesama yang paling hina. Bacaan kita hari ini dari Matius 25 ayat 40 menegaskan bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap manusia. Jika hati kita telah ditahirkan oleh Tuhan, maka buah dari pembersihan itu adalah hidup yang peka terhadap beban sesama. Tuhan seringkali menegur melalui situasi di sekitar kita. Namun kerap kali kita menyikapinya dengan mengeraskan hati, karena merasa itu bukan urusan kita. Kita harus menyadari bahwa kepedulian sejati tidak akan pernah bisa kita lakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan diri atau sekedar rasa kasihan manusiawi, melainkan membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kuasa keegoisan seringkali sedemikian kuat membelenggu kita untuk hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Itulah sebabnya kita perlu berseru agar Tuhan memperbaharui hidup kita dengan roh yang teguh untuk mengasihi. Umat yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita untuk membuka diri dan membiarkan Dia mengoreksi cara kita memandang sesama. Marilah kita meresponi panggilan ini dengan hati yang hancur,
karena menyadari selama ini kita kurang peduli, dan berilah diri kita untuk dipulihkan menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Pertanyaan reflektif. Masih adakah dalam diri kita sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Apakah yang menjadi penghambat utama bagi kita untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan bantuan? Mari kita mengambil komitmen untuk tidak menunda memberikan bantuan atau perhatian kita ketika Tuhan mengingatkan kita akan kebutuhan seseorang di sekitar kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dalam ungkapan syukur sebab tuntunan firman-Mu mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk semakin peduli kepada sesama, sebagaimana Engkau telah peduli atas kami. Mampukan kami untuk bisa berbuat sesuatu kepada sesama kami, agar mereka menjadi jauh lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan Yesus memberkati kita.